dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kutipan ini dalam peristiwa percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus mengatakan, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Allah mengutus putranya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat digemari oleh banyak umat ini. Karena memang kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah pengutusan putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dalam perjalanan menuju tanah terjanji, bangsa Israel sebagai umat Allah sungguh mengalami kasih Allah. Bahkan di saat mereka menjauh atau mengabaikan Allah, Allah tetap saja mengasihi dan memelihara umat-Nya. Demikian juga kita dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Allah tak pernah berhenti mengasihi kita dan dunia. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memandang, mengarahkan hati kepada Yesus yang disalib, dengan mengingatkan kita kasih Allah yang tanpa batas kepada umat-Nya, seperti yang diperintahkannya kepada Musa untuk meninggikan ular, agar bangsa Israel yang memandang ular itu tidak dapat mati. Dengan mengarahkan hati kepada Yesus disalib, kita akan memperoleh keselamatan hidup kekal.
Sebab salib menjadi lambang kasih. Karena di balik hukuman salib yang diterima dan diderita oleh Yesus Kristus adalah didasari oleh motif karena kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga Ia rela menanggung hukuman yang seharusnya hukuman itu diterima oleh kita umat manusia. Saat ini kebetulan kita dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah satu masa pertobatan, masa memperoleh kasih Allah. Kasih Allah itu akan kita alami saat kita bertobat. Bertobat dari perbuatan-perbuatan kegelapan ke perbuatan-perbuatan terang. Contohnya dari perbuatan dendam, benci, menjadi mengampuni. Dari sikap malas menjadi rajin. Dari kebiasaan marah menjadi mengasihi. Dan masih banyak yang bisa kita tobatkan dari kebiasaan kita yang buruk untuk menjadi perbuatan-perbuatan terang. Saudara-saudari yang seiman, marilah kita mengarahkan hati kepada Yesus di salib, agar kita berjalan dalam terang kasih Allah, sehingga kita tidak hanya mengalami kasih Allah itu, tetapi kita juga menjadi pelaku dan penyalur kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati.